Di bulan Ramadan di Norwegia memiliki tantangan tersendiri. Bukan hanya harus menahan lapar dan haus, namun juga harus kuat menahan suhu dingin yang bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius alias minus. Kira-kira apa saja tantangan lainnya berpuasa di negara Norwegia? Langsung saja kita berbincang dengan Aini Hanafiah, diaspora Indonesia di Norwegia. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia Mbak Aini, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Kabar baik. Apa kabar Alhamdulillah. Jakarta? Akhirnya bertemu lagi ya Mbak kita di CNN Indonesia. Mbak, ini boleh Iya. tahu nggak sekarang udah jam berapa di sana? Udah ada persiapan buka belum nih? Oh, kita masih setengah jalan Mhm. menjelang waktu berbuka. Di sini hampir jam 12 siang ya. Mhm. Oke, jadi belum ada Iya, persiapan untuk berbuka nanti atau sudah mulai masak-masak mungkin Mbak? belum. Biasanya kita mulai masak-masak menjelang waktu berbuka sih. Oke, oke Mhm. Mbak boleh cerita dong, ini kan kalau tadi saya cek ya di Google, cuaca di Norwegia ini kan sedang sangat dingin begitu. Tadi saya cek sampai suhu minus 2 derajat. Nah, seperti apa Ya, sih pengalaman puasa di sana? Karena kan kalau di Indonesia kita terbiasa dengan iklim yang tropis begitu ya. Tantangannya apa Mbak? iya. Tantangannya kalau tahun ini sih karena puasanya jatuh di penghujung musim dingin. Jadi, sekedar tambahan, di Norwegia itu puncak musim dingin itu justru di bulan Februari. Hmm, Mhm. oke. Jadi, memang bulan-bulan terdinginnya musim dingin di winter di Norwegia itu pas bulan Februari. Kebetulan kemarin 19 Februari ya hari pertama puasa di Norwegia, itu pas di hari terakhir pas salju lagi turun lebat-lebatnya. Ini udah agak meleleh sekarang saljunya. Oke, Mbak, tapi Ya susah jadi nggak sih memang Mbak untuk mhm. berpuasa di suhu yang sedingin itu? Ah, susah gampang relatif, tapi memang dalam kondisi winter badan kita itu kan akan terbiasa hibernate mode ya. Jadi memang suasana musim dingin akan membuat kita ingin lebih cepat mengantuk, lebih cepat apalagi di sini kan musim dinginnya itu gelap ya, bisa jam 5 sore itu waktu bulan Januari aja jam 5 sore, jam 4 sore itu matahari sudah terbenam. Jadi memang lebih lemas, lebih mengantuk, kemudian juga dengan keringnya udara musim dingin itu lebih cepat haus juga kita. Jadi memang kita harus memperhatikan makanan apa yang kita makan pas sahur dan buka, kemudian konsumsi air juga harus kita perhatikan gitu. Selain juga karena kegiatan sehari-hari di sini kan terus berjalan ya, sementara Hmm. kita berpuasa Ramadan, jadi juga, apa ya, kita harus tetap keep Ya. up gitu, menjaga biar nggak lemas siang, nggak cepet ngantuk. Somehow, dengan tetap masuk kantor, tetap masuk kuliah, itu menjaga juga sih, biar Oke. kita nggak lemes kemudian maunya tidur, terus hibernate aja. Jadi itu tadi tips dan triknya ya, tetap harus beraktivitas di Iya, tengah cuaca yang sangat dingin harus. begitu. Mbak, tapi saya penasaran nih, saya Iya. belum pernah merasakan bulan Ramadan di negara lain, apalagi di Norwegia sangat jauh begitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan bulan Ramadan ada kegiatan khasnya seperti ada war takjil, kemudian ada bukbernya Oh, begitu. Nah, kalau di Norwegia ada nggak sih Mbak kegiatan-kegiatan khas bulan Ramadannya? kegiatan khas bulan Ramadan, ya karena tadi itu, memang bulan Ramadan itu, ya sama aja seperti bulan-bulan lain ya, kalau di sini suasananya di lingkungan lokal. Tapi kita komunitas Indonesia biasanya membuat acara pengajian dan buka puasa bersama. Hmm. Kebetulan tahun ini belum sempat kita bikin, karena masih kita baru 10 hari pertama ya sekarang ya. Biasanya menjelang akhir-akhir baru kita kepikiran, oh iya ya belum buka puasa bersama, yuk kita bikin. Kemudian satu kegiatan khas itu dari Masjid Bergen Moske di pusat kota Bergen. Selama bulan Ramadan itu mereka selalu mengadakan acara buka puasa bersama. Jadi Oke. ada sekelompok volunteer di masjid, mereka menyiapkan masjid dari sore sebelum berbuka, semua orang datang, kemudian semua yang sedang berpuasa ya, kemudian mereka buka puasa bersama di sana, dilanjutkan dengan sholat maghrib, makan malam, kemudian lanjut tarawih. Dan biasanya pas lagi weekend itu, Sabtu Minggu selalu yang paling ramai, karena sehari-hari kan weekdays mereka bekerja segala mungkin tidak sempat ke masjid. Nah begitu akhir pekan itu saatnya mereka ketemu, Hmm. mereka merasakan, oh inilah rasanya punya komunitas sesama muslim bisa berbuka bersama, bisa ketemu, bisa bersosialisasi. Jadi memang nanti nih, hari Oke. ini
akan ramai di masjid. Seru sekali ya, karena juga Mm-mm. sekaligus mempererat Iya, tali silaturahminya begitu, Mbak Ai. Tapi betul. kalau tadi saya lihat ini di layar, ada foto-foto makanan yang menggugah selera, terutama di jam-jam kritis segini, kelihatannya enak banget. Nah, itu apa sih Mbak biasanya makanan-makanan yang disajikan ketika berbuka puasa? Iya, kalau di Bergen Mosque itu memang lebih banyak komunitas yang mengisi Bergen Mosque ini adalah komunitas dari Somalia, dari Syria, Palestina, kemudian juga beberapa orang lokal yang menganut agama Islam. Nah, mereka di situ volunteering, mereka menggunakan dana sedekah dan infak yang diberikan kepada masjid untuk membuat makanan, kemudian dibagikan pas acara buka puasa bersama. Jadi nanti selesai sholat maghrib tuh berjamaah, nanti akan disiapkan, dipakein alas plastik, kemudian semua duduk bareng sama-sama di lantai masjid, terus makanan dibagikan. Itu makanannya biasanya nasi biryani atau Hmm. nasi bukhori, seperti itu. Khas makanan Middle East sih. Oke, Mbak, tadi kan Mbak juga Mhm. sempat mengatakan bahwa kalau misalkan di Norwegia ini sebenarnya sama saja bulan Ramadan seperti bulan-bulan sebelumnya begitu. Tapi saya ingin tahu, ada nggak sih respon dari masyarakat Norwegia terhadap aktivitas umat Muslim yang dijalankan di ibadah bulan puasa ini begitu ya? Apakah ada Mhm. toleransi khusus atau mungkin ada kegiatan khusus? Karena kan nanti ada hari besarnya ketika bulan Mhm. puasa diakhiri dengan Ramadan dan Lebaran begitu ya Iya. nantinya. Ini ada toleransi Mhm. khusus nggak untuk menjalankan ibadah tersebut? Toleransi khusus mungkin, ada perbedaan sih yang saya lihat misalkan seperti di Oslo contohnya. Hmm. Tahun ini itu di Oslo ada satu daerah yang namanya Groenland, di sana itu sudah mulai dihias dengan lampu-lampu untuk merayakan datangnya bulan suci Ramadan. Oke. Sepertinya ini juga lumayan membuka persepsi untuk masyarakat lokal ya bahwa, "Oh, ada loh yang namanya bulan puasa, bulan Hmm. Ramadan." Tapi memang kita bicara nih tentang Oslo, daerah ibu kota, di mana masyarakatnya juga lebih diverse, lebih Mhm. beragam kan ya dengan pendatang. Oke. Sementara kalau di kota saya tempat tinggal ini, di Bergen, ya masih sama saja sih seperti biasanya gitu. Cuma kemarin, saya kan saat ini tengah menjalankan studi master, Mhm. tidak ada semacam obrolan apapun, paling mungkin waktu jam istirahat kita lagi kumpul, terus semua orang buka kotak makanan, terus saya cuma duduk aja gitu, "Loh, kamu nggak bawa kotak makanan?" "Nggak, saya lagi puasa." "Hah? Puasa? Puasa apa?" "Ada yang namanya Ramadan." Di situ saya cerita gitu. Mereka sih santai aja, tetap makan seperti biasa. Saya juga santai aja, yang namanya orang lagi istirahat jam makan Iya. siang ya, kalau kita ikut kumpul ya buka kotak makan gitu. Cuma mereka tuh kemudian nanya, "Not even water?" Iya, bahkan saya nggak minum, itu selama sebulan. Hah? Selama sebulan? Jadi, apa ya, mereka juga akhirnya tahu, oh ada loh, ritual seperti ini di Islam. Kemudian juga Hmm. karena ya sudah biasa aja gitu Ya. di, kampus, di mana-mana, kalau misalkan saya lagi nggak pengen kumpul pas lagi acara makan siang, ya palingan saya pergi ke library, atau saya ya di ruang, study room tetap mengerjakan apa-apa. Tapi ya dialog yang terbangun itu juga, mmm, cukup membuka persepsi orang lokal gitu. Oke, tapi sebenarnya perbedaan itu yang Mhm. membuat semakin indah ya Mbak Aini. Oke, Iya, terakhir betul. Mbak Aini, kalau saya boleh tanya, ini kan Mbak Aini sebenarnya sudah beberapa tahun ya menjalani ibadah Ramadan di Mhm. luar negeri begitu. Apa sih yang paling dikangenin dengan perbedaan dari ibadah Ramadan di luar negeri dan juga di Indonesia? Apa yang paling Anda rindukan? Yang paling rindukan sih acara buka puasa bersama ya pasti. Karena sense of community itu kan turut membangun ya bagaimana rasa dari kenangan Ramadan itu dibangun. Hmm. Saya juga kangen pastinya buka puasa bersama di rumah, buka puasa bersama teman-teman, kemudian juga kangen sholat tarawih dengan ayah saya, dengan keluarga di rumah, dengan ibu, adik saya. Apalagi kemudian dengan kenangan yang saya bawa ini ke rantau, saya harus berusaha menghidupkan kenangan tersebut buat anak-anak saya, itu. Jadi tantangan dan kerinduannya mungkin di situ.
Oke, kita sama-sama doakan ya untuk Mbak Aini, semoga ini studinya cepat selesai, jadi nanti bisa merasakan Amin. lagi ibadah Ramadan di Indonesia, begitu ya, kangennya bisa terobati. Amin. Terima kasih banyak Iya. atas bincang-bincangnya dan juga ceritanya yang jauh di sana dari Norwegia, Mbak Aini Hanafiah, Diaspora Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia, Assalamualaikum Mbak Aini, terima kasih. Ya, waalaikumsalam.